Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak-bapak sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu kemana? Ibu repot. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Diceritakan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala, telah berkata li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah bersabda li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Ya Abdullah, Abdullah, la takun misla fulanin, jangan kamu seperti si fulan. Karena ada siapa si fulan itu yaqumu bangun al-laila di malam hari, fataraka qiyamal lail, maka dia meninggalkan salat malam. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ada orang bangun malam tapi tidak salat malam. Kata Nabi jangan seperti itu. Ini pengertiannya bisa orang yang melean tapi nggak tahajud. Kalau melean nggak bisa tahajud sih, melean tapi nggak sholat malam gitu. Main gaple, sinoman. Oke, kenapa? Terus kemudian atau pengertiannya terbangun di malam hari tapi nggak lanjut sholat, tapi pilih lanjut tidur. Jadi yang betul kalau terbangun di malam hari ya disempatkan sholat, walaupun setelahnya tidur lagi karena subuhnya masih lama misalnya. Nah, tapi begini-gini enak ngomongnya aja, kadang prakteknya ya sulit pakai dalil. Nah, butuh pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan ceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata,
Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatus salatu minal lail, apabila lepas salat minal lail di malam hari, salat malam min waj'in karena sakit atau selain sakit, salat maka beliau salat minan nahari di waktu siang, sintai asyrata 12 rakaat. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Nabi kalau witir nggak tinggal ya, kalau witir nggak tinggal Nabi. Tapi kalau sholat tahajud kadang beliau tinggal, nggak dikerjakan itu. Nggak dikerjakan itu bisa karena sakit atau karena yang lain. Maka beliau mengganti, mengkompensasi sholat malam yang tidak dikerjakan itu dengan sholat duha 12 rakaat. Nabi biasanya sholat duha itu sependek yang saya baca ya 4, 6, 8 biasanya, sependek yang saya baca. Nah itu kalau tidak sholat malam, Nabi sholat malamnya berapa? Sholat duhanya berapa? 12 rakaat, mengkompensasi sholat malam yang nggak dikerjakan. Sholat malam ini maksud selain witir. Kalau witir Nabi selalu mengerjakan. Jadi ada sholat sunnah yang Nabi selalu mengerjakan, tidak pernah meninggalkan. Itu qobliyah subuh dan witir. Itu dua sholat sunnah yang Nabi selalu mengerjakan. Kalau yang lainnya Nabi pernah meninggalkan. Makanya Imam Hanafi sampai menghukumi wajib sholat witir itu, Imam Hanafi. Tapi tidak, yang betul adalah tidak wajib. Yang wajib itu 5 waktu. Nah, witir itu sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Menjaga sholat sunnah, menjaga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, fakhudhuhu maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Saya mau terangkan dulu ya. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan pembagian rampasan perang sebenarnya. Tapi teks ayat Al-Quran itu seringkali yang dijadikan pegangan itu teksnya, bukan konteksnya. Makanya ayat ini, surah Al-Hasyr ayat 7 ini dipakai oleh Imam Nawawi dalam bab ini untuk berkaitan dengan menerima ajaran Nabi kita Muhammad SAW dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada rumus, ini rumus ini. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Kan gitu ya kata ayatnya tadi ya. Ayatnya mengatakan begitu. Saya ulang tadi. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Itu kalau kita sarikan dari ayat tadi ya, Saya ulang ya, apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumus itu. Saya ulang. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumus itu. Bagian terakhir itu banyak yang salah memahami bahwa apa yang Nabi tinggalkan harus kita tinggalkan karena itu sunnah tarkiyah kata dia, dan kalau kita terjang bid'ah namanya. Sekarang kita cermati lebih dalam. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Yuk kita cermati yang kalau yang pertama tadi nggak usah dibahas lah. Pertama kedua saya kira jelas semua. Yang diperintahkan laksanakan, yang ditinggalkan yang dilarang tinggalkan.
Yang ditinggalkan belum tentu dilarang. Sekarang saya tunjukkan bahwa apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya mau tanya, Nabi mengajarkan puasa Daud nggak? Iya. Ya, Nabi mengajarkan puasa Daud ke Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nabi melaksanakan puasa Daud nggak? Tidak. Nabi mengajarkan puasa Daud kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang semangat ibadah puasa. Diajari Nabi mentok ini sehari puasa sehari tidak. Dan Nabi memuji puasa Nabi Daud itu, tapi Nabi tidak puasa Daud. Berarti Nabi meninggalkan puasa Daud. Pertanyaannya, apakah puasa Daud dilarang? Enggak, disyariatkan. Tapi Nabi meninggalkannya. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu contoh. Contoh yang kedua sekarang. Nabi itu hajinya itu umroh dulu. Umroh haji. Hajinya apa dulu? Umroh dulu. Berarti apa? Haji. Umroh haji. Berarti apa hajinya? Tamattu nggih. Karena umroh dulu kan tamattu berarti hajinya. Nabi itu awalnya hajinya itu tamattu awalnya. Begitu selesai umroh, Nabi nggak tahallul. Terus para sahabat disuruh tahallul. Para sahabat disuruh tahallul. Kata Nabi begini, saya tidak tahallul karena saya membawa binatang hadyu saya dari Madinah. Karena saya membawa binatang saya dari Madinah, maka saya kiron. Kiron itu apa? Hajinya nyambung. Umroh ke haji nggak lepas pakaian ihram. Si Nabi itu dari umroh haji sampai haji selesai itu tidak lepas kain ihram. Jadi pas ihram itu Nabi tidak melepas kain ihram dari umroh. Namanya haji apa nama? Qiron. Tapi apa yang terjadi? Nabi menyuruh para sahabat untuk tahallul dan tamattu. Lihat, Nabi suruh para sahabat untuk tamattu. Nabi tidak tamattu. Nabi meninggalkan tamattu. Nabi milih apa? Qiron. Nabi meninggalkan tamattu, nyuruh sahabat tamattu. Nabi milih Qiron. Pertanyaannya, tamattu hajinya boleh nggak haji tamattu? Bukan cuma boleh, dipuji sebagai haji yang paling bagus. Yang Nabi lakukan justru Qiron. Sementara haji tamattu itu dianggap haji yang paling bagus oleh Nabi. Aukamakal. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Paham ya? Nah, satu lagi. Dalam hadis Sahih Bukhari ini, yang tadi hadisnya Sahih Muslim yang tadi. Aukamakal. Pernah Nabi itu ditawari makan dop itu kadal. Ya, biawak gurun pasir, kadal gurun. Makannya di daunan, bukan kayak nyambe di kita itu. Biawak kita itu makannya ular, telur ular, apa? Iya, makannya binatang, ya. Ayam-ayam dimakan. Kalau biawak yang di kita itu, kalau biawak di gurun itu makannya di daunan. Makan daun kayak iguana gitu. Nah, itu suatu saat Nabi ditawari untuk makan kadal gurun. Nabi mboten kersa, tidak mau Nabi. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu an, apakah haram ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Kaum saya tidak biasa makan makanan ini, kata Nabi. Berarti Nabi meninggalkan apakah terdilarang? Enggak. Yang makan siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang makan akhirnya. Nabi tidak makan. Kata Nabi, kaum saya enggak biasa makan ini. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Paham nggih? Nah, jadi rumusnya ngoten.
Apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Buat itu rumus nih, Bu. Biar kita nggak sembarangan ngecap orang berbuat bid'ah. Tidak gampang membid'ahkan orang lain, supaya kita tidak gampang ngasih stempel orang itu ahlul bid'ah. Ya, bid'ah itu ada, cuman kalau gampang membid'ahkan itu ya masalah. Ngoten. Paham ya? Lanjut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran merupakan menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi itu tidaklah menyampaikan Al-Quran kecuali memang semua itu wahyu, bukan bikinan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara umum Nabi itu memang tidak berbicara kecuali berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, berkaitan dengan keumumannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keumumannya. Makanya Nabi itu kalau berdasarkan wahyu Nabi nggak pakai insya Allah, karena pasti itu deh. Seperti pastinya menangnya bumi kerajaan Romawi melawan Persia, itu Nabi nggak pakai insya Allah, itu pasti. Kenapa? Quran yang ngasih tahu soalnya, wahyu. Nabi itu pakai insya Allah kalau beliau punya prediksi pribadi. Itu yang di surah Al-Kahfi ayat 39. Itu diajarkan untuk mengucap apa? Di surah Al-Kahfi ayat berapa saya lupa itu, untuk mengucap apa? Insya Allah. Tapi kalau settingan wahyu, Nabi nggak pakai insya Allah, pasti. Gitu Nabi. Allahu Akbar. Loh, tapi Nabi kok pernah salah, Ustaz? Salahnya Nabi itu memang sengaja dibuat oleh Allah supaya Nabi itu tidak dituhankan. Sengaja dibuat pernah salah gitu loh, supaya tidak dituhankan. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja Allah buat beliau salah, memang sengaja. Harus pernah salah, maksudnya gitu, supaya tidak dituhankan. Dan di balik kesalahan para nabi itu selalu ada hikmah kebaikan untuk umatnya. Kalau mengalami salah yang serupa itu ada solusinya gitu loh. Bisa dipahami ya. Nah, tapi secara umum Nabi itu, para Nabi itu terbimbing dengan wahyu, terutama dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apapun yang Nabi ajarkan dan yang Nabi perintahkan, laksanakan. Pasti kita terbimbing. Sebagaimana Nabi terbimbing oleh wahyu, kita pun akan terbimbing oleh wahyu. Dan apa yang Nabi larang, tinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan apa yang Nabi larang, insya Allah kita selamat gitu loh. Apalagi namanya para selamat, masih selamat ya. Lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, kita ini kalau mengikuti jalan hidupnya para dokter, kita akan punya pengalamannya dokter. Kalau kita mengikuti jalan hidupnya petani, kita akan punya pengalamannya petani. Kalau kita mengikuti jalan hidupnya nelayan, kita akan punya pengalamannya nelayan. Kalau kita mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul yang lain, orang-orang soleh terdahulu, maka kita akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Pengalaman apa? Pengalaman imani gitu. Pengalaman imani. Sehingga kita tidak hanya membaca sirah nabawiyah itu, tapi kita merasakan sendiri karena kita mengalami gitu.
Kita bicara tentang nusratullah, pertolongan Allah untuk para nabi dan rasul. Nah, kalau kita tidak pernah mengalami, kita cuma cerita saja. Nah, ini beda kalau kita pernah mengalami gitu. Mengalami mendapatkan nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita merasakan, ya saya ngomong karena saya yakin ya. Karena saya yakin dengan pertolongan Allah. Kenapa? Karena saya pernah mendapatkan nusratullah, mengikuti jalannya para nabi dan rasul, mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah. Saya yakin dengan baca Al-Quran dan zikir wirid ini, saya percaya saya. Orang lain boleh mengatakan tidak percaya, terserah. Tapi saya merasakan manfaatnya zikir. Saya merasakan manfaatnya doa. Saya merasakan manfaatnya membaca Al-Quran. Bahwa ada orang yang nggak percaya, itu terserah dia. Saya merasakan kok. Sama orang maksa kita ngomong gula itu pahit, kita sudah merasakan gula itu manis. Kok disuruh bilang gula itu apa? Pahit. Kecuali gulanya dimasak kosong, bisa pahit. Jadi orang itu kalau udah mengalami pengalaman-pengalaman iman itu, kalau ngomong sama orang yang ragu itu, atau yang suka membuat orang lain ragu itu, dia tidak akan goyah. Kenapa? Saya sudah mengalami. Pernah itu ada orang ngomong ke saya gini, wirid doa itu nggak ada gunanya. Buktinya ya kalah aja, mati ya mati aja kan. Oh sampean ngomong gitu itu yang sampean alami begitu. Yang saya alami beda lagi om. Saya merasakan pertolongan Allah dengan doa itu, dengan zikir itu, dengan bacaan Al-Quran itu, dan saya mengalami sendiri. Oke, ini kalau kita mengalami bisa ngomong gitu kita itu. Saya itu mengalami bagaimana saya tolong oleh Allah dengan doa itu. Bagaimana Allah tolong kita dengan amal soleh itu. Bagaimana Allah tolong kita dengan bacaan Al-Quran itu misalnya. Oh, ada orang yang buat kita ragu nggak akan ngefek. Kenapa? Karena kita mengalami itu. Ya, kalau kita tidak mengalami, ya mungkin akan terpengaruh. Iya ya kali, bener kali ya. Terpengaruh. Tapi kalau kita mengalami, enggak insya Allah. Itu seperti itu. Allah, saya merasakan indahnya perjuangan di jalan Allah. Saya merasakan bagaimana ijabahnya doa, bagaimana nusratullah ada pada kehidupan saya dan seterusnya. Itu seperti itu. Dan itu kalau kita mengalami itu kita bisa ngomong kayak gitu. Allah. Ada orang yang mengatakan ini perang-perang yang ada ini gara-gara orang ini beragama katanya. Andai kan tidak ada agama nggak ada perang. Saya jawab kalau nggak ada agama mungkin kamu masih telanjang mungkin. Kan yang ngajar kita berpakaian para nabi dan rasul, orang-orang agama. Mungkin saya bilang kalau tidak ada agama, kalau nggak beragama, mungkin nggak ada perang, tapi yang ada orang makan orang. Ada peneliti dari Prancis atau mana meneliti orang Jawa. Orang Jawa itu pra-Islam, sebelum datangnya Islam itu orang makan orang itu masih ada di Jawa itu. Itu saya punya buku judulnya Atlas Wali Songo karya Insinyur Agus Sunyoto. Itu ada di situ orang Jawa pada tahun berapa sebelum Islam datang itu kata peneliti dari Prancis atau dari mana itu masih makan orang. Jadi kalau kita nggak kenal agama mungkin tidak ada perang, tapi ya iku mangan wong saking terbelakangnya itu. Dan lagi pula kan perang itu belum tentu karena agama kan. Sebagian ngentekno peluru karena hampir kadaluarsa pelurunya itu. Kan bisa ditandai itu. Itu. Kadang perang ngentekno peluru. Peluru kadang dibuat kadaluarsanya mau habis. Golek masalah, pokoknya sekarang ono perang. Ben pelurune laku karena sudah mau kadaluarsa. Kita aja
TNI itu pelurunya dihancurkan. Kalau mereka kan digawe perang. Kan beberapa peluru yang ada losa kan di kita kan dihancurkan di kita. Di daerah mana? Garut atau daerah mana? Penghancuran. Kalau mereka peluru mau habis masa didol digawe ya ben payu diadakno perang mbok yo apa carane. Sing Baghdad Irak dirusak, sing Libya dirusak, sembarang dirusak, ben payu kendaraan pelurune ben payu. Nauzubillah min syarri dzalik. Allah, itu bukan karena agama itu, kamu krono dagang peluru. Dagang apa? Dagang peluru. Dagang persenjataan, naudzubillah min syarri dzalik. Kalau buat masuk wahyu juga. Napa? Buat. Baik. Nubuat nggih. Nubuatnya Nabi Muhammad SAW termasuk wahyu. Makanya Nabi nggak pakai insya Allah. Kalau pakai insya Allah kan berarti bukan wahyu. Kalau nubuat Nabi itu pasti. Nanti akan ada masa di mana, akan ada masa di mana, akan ada masa di mana, itu nubuat. Nubuatnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu ketika pintu-pintu kegaiban Allah buka untuk nabinya itu. Weruh sadurunge winarah. Kalau Nabi wahyu pasti bener itu kalau Nabi. Kalau kita kan weruh sadurunge gendeng. Weruh sadurunge winarah. Napa? Weruh sadurunge kedadian ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita ngikuti Nabi Muhammad SAW, dijamin oleh Allah akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Alhamdulillah. Contoh dalam sehari-hari. Kita ini kalau pulang ke rumah itu. Saya nggak hanya bahas soal sholat nih, karena sholat semuanya udah paham lah. Kalau soal sholat semuanya udah paham. Contoh kita ini pulang ke rumah sebagai suami. Kalau kita mengamalkan ayat ini, begitu kita sampai rumah, coba bayangkan aja. Bagaimana dulu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pulang sebagai suami ketemu istrinya itu bagaimana? Kira-kira itu. Bayangkan aja. Maka kalau kita yang sudah belajar pasti tahu Nabi itu ternyata tidak hanya menyayangi istrinya, tapi juga memuliakan istrinya. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita berbuat yang sama dengan spirit Nabi tadi itu, begitu pulang ke rumah kita mencoba mengamalkan sunnah Nabi kalau ketemu istrinya, itu tidak hanya menyayangi istrinya tapi juga memuliakan istrinya. Maka kita memuliakan istri dan menyayangi istri itu kita dapat pahala, dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena kita ngikut sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain misalnya, kita ini misalnya ketemu anak kita. Nah, coba kita bayangkan, dulu Rasulullah kalau ketemu sama putrinya bagaimana? Itu Rasul. Ternyata sama. Nabi itu kalau ketemu putrinya tidak hanya menyayangi putrinya, tapi juga memuliakan putrinya. Itulah kenapa kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu
sebagai seorang ayah itu tidak hanya menyayangi putrinya tapi memuliakan putrinya. Maka kalau kita berbuat yang sama pada anak-anak kita, maka kita mendapat ampunan Allah, mendapat cinta Allah. Kalau itu kita kerjakan karena mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kalau lapar ngapain? Kalau lapar ngapain? Ya, makan. Berarti makan karena lapar. Kalau makan karena lapar di fikih hukumnya mubah. Mubah itu nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya di fikih. Tapi kalau panjenengan makan begitu lapar, ingat perintah Allah. Apa perintah Allah kalau lapar? Apa perintah Allah kalau lapar? Makan. Berarti makan karena perintah Allah, bukan karena lapar berarti. Beda apa enggak? Beda. Yang pertama tadi makan karena lapar, yang kedua makan karena perintah Allah. Berpahala enggak? Berpahala insyaallah. Terus cara makan yang ikut cara makannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paket dasarnya aja deh. Bismillah, tangan kanan hamdalah, teman-teman. Ya, itu nanti rincian gitu. Kalau yang paket dasarnya bismillah, hamdalah, bismillah, tangan kanan, hamdalah pun. Kalau rinciannya nanti banyak. Intinya itu paling enggak itulah. Bismillah, tangan kanan apa? Hamdalah. Maka di setiap makan itu kita dapat pahala insyaallah. Dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Makan tok itu. Karena kita ngikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju bismillah, lepas baju bismillah. Pakai baju bismillah, terpakai alhamdulillah, lepas baju bismillah. Terlepas alhamdulillah. Syukur. Semuanya bismillah, hamdalah, bismillah, hamdalah, bismillah, hamdalah. Pokoknya tidak mandek-mandek. Gak leren-leren, ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu yang kita kerjakan, pahala dapat, cinta Allah dapat, ampunan juga dapat. Allah. Kok ngiu jenggot kan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak untuk geli-gelian istri. Allahu Akbar. Ngingu jenggot niate kayak keri-kerian bojo. Sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah yang saya tahu. Dalam mazhab Hanafi wajib ini. Napa? Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah hukumnya. Kalau mazhab yang saya tahu ya, kalau dalam mazhab Hanafi wajib. Wajib mazhab Hanafi. Allahu Akbar. No? Ya, ada orang itu di masa Nabi itu jenggotnya cuma 2 atau 3. Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Satu saat sama orangnya dicukur. Cukur habis. Nabi nggak senyum lagi. Terus kata sahabat itu, ya Rasulullah, kemarin jenggot saya cuma 3, jangan senyum. Sekarang kok nggak senyum lagi? Kata Nabi, ya kamakol. Kemarin saya lihat ada malaikat bergelantungan di jenggot kamu yang 3 itu, yang cuma sedikit itu. Sekarang malaikatnya nggak ada lagi, udah gara-gara dicukur. Kalau hadisnya apa Ustaz? Hadisnya mana jenggot itu kita memandang jenggot apa memelihara jenggot? Kalau di hadisnya yang saya baca nggih, samarkan kumis, samarkan maksudnya jangan di nyontrong gitu. Ukuran tebel itu kalau dasar kulitnya nggak kelihatan. Kalau ini kan masih kelihatan dasar kulitnya. Terus tidak merembet ke bibir. Itu tipiskan kumis, terus biarkan apa namanya jenggot. Membiarkan berarti kan genengno. Nah, iya membiarkan, bahasanya kan biarkanlah jenggot itu. Nah, kalau mazhab Hanafi memang nggak nyukur itu, nggak cukur kalau mazhab Hanafi itu. Orang-orang India itu jenggotnya panjang-panjang, India Pakistan. Kalau Abdullah bin Umar setiap rambut jenggotnya panjang diginikan, segenggaman ini itu yang cukur itu Abdullah bin Umar. Jadi genggaman
cukur. Itu betul. Intinya rapi lah. Intinya apa? Rapi. Nah, kalau jenengan Pak Haji ini ikut Hanafi, nggak dicukur-cukur. Dari Sulaiman yang nonton itu, rambut nggak cukur-cukur itu. Hanafi memang wajib dan termasuk yang tidak boleh merapikan jenggot dalam arti dipangkas pendek itu tidak boleh, harus dipanjangkan. Lah kula hak ngaten iki ini ndak tahu-tahu. Lanjut. Kalau mau saya cukur kan untuk merapikan tadi. Wallah a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Apakah ada yang surat yang disyaratkan Pak di apa itu? Surat juga sama tadi yang disyaratkan surat pertama, kalau pertama kedua baru ada surat. Nggih. Sependek yang saya ketahui nggih. Sholat duha itu kalau merujuk kepada hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, sependek yang saya ketahui itu tidak ditentukan surahnya sebenarnya. Cuman beberapa ulama kita itu menyesuaikan dengan waktu aja. Karena waktunya waktu duha, maka para ulama-ulama kita itu kadang sholat duha itu ya pakai surah Asy-Syams sama Ad-Duha biasanya. Tapi itu nggak wajib sebenarnya. Pakai surah yang lain tidak ada masalah. Itu sependek yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau tahajud, Nabi itu yang pernah beliau lakukan bahkan sering ya. Itu rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa atau An-Nisa, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nggih, itu Nabi. Jadi sama, nggak ada bacaan surah khusus sebenarnya yang saya tahu nggih. Tapi kalau jenengan mau merutinkan bacaan tertentu tidak ada masalah, misalnya Qul huwallahu ahad, tidak ada masalah. Monggo mau. Salat tobat itu kalau kata Nabi gini ya, barang siapa di antara kalian merasa berdosa, ambil wudhu dan sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Itu salat tobat. Suratnya bebas. Yang saya tahu bebas. Yang saya baca nih, yang saya baca suratnya bebas. Allah a'lam bishawab. Nggih. Monggo mawon. Monggo silahkan, tidak ada masalah. Nggih. Kalau yang biasanya yang kalau 12 buku itu baca suratnya kan alam tawar sama alam nasr kan. Alam nasr rakaat pertama, alam tar rakaat kedua biasanya. Atau al-kafirun sama al-ikhlas. Al-kafirun dan al-ikhlas atau itu. Nggih. Jadi bisa al-kafirun dan al-ikhlas, bisa al-insyirah sama alam taro. Di I'anatul Thalibin seingat saya itu, di I'anatul Thalibin itu ada riwayat yang mengatakan barang siapa yang sholat qobliyah subuhnya itu membaca surah alam, 2 alam lam gitu, alam lam gitu, maka hari itu dia bebas fitnah, akan selamat dari musibah alam nasroh dan alam taro. Jadi barang siapa yang sholat fajar, sunnah fajar maksudnya, dengan membaca surah alam lam, maksudnya alam nasroh dan alam taro maksudnya, maka dia tidak akan kena musibah pada hari itu. Nah, baca alam nasroh dan alam taro. Tapi itu nggak harus. Nah, bisa al-kafirun sama al-ikhlas juga, atau yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Oh, yang lain silakan. Monggo, Pak. Bagus. Sebenarnya khusyuk itu buah dari tumakninah sebenarnya. Saya ulang, khusyuk itu buah dari tumakninah, di mana kita dihadiahi oleh Allah perasaan sedang menghadap kepada Allah, sedang bicara dengan Allah, itu khusyuk.
itu sebagai buah dari tumak nina. Nah, orang kalau tumak nina, insya Allah khusyuk. Satu dulu. Yang kedua, khusyuk itu hadiah dari Allah. Karena hadiah dari Allah berarti harus kita kondisikan diri kita itu siap menerima khusyuk. Caranya bagaimana? Kalau bisa sebelum masuk waktu sholat sudah siap. Dengan zikir, bacaan Al-Quran atau apapun. Jangan habis nonton berita politik sholat, pasti nggak khusyuk itu. Itu dikondisikan sebelum masuk waktu kalau bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, minta kepada Allah hati yang khusyuk. Makanya kata para ulama, kita kalau sholat itu jangan sibuk menerjemahkan bacaan sholat. Karena kalau kita sibuk menerjemahkan bacaan sholat, nanti nggak khusyuk. Nah, terjemahan sholat itu, bacaan sholat itu kita pelajari di luar sholat. Begitu sholat tinggal kita rasakan aja di sini. Nah, awalnya takbir itu Allah, awalnya di sini awalnya, tapi kita turunkan di dada, kita nikmati. Kalau kita fokusnya di sini, yang capek leher. Sholat Allah, itu yang capek leher. Tapi kalau kita Allahu Akbar, kita rasakan di sini, kita turunkan ke dada. Itu insya Allah. Jadi kita rasakan dialog dengan Allah. Nah, yang terakhir yang saya pahami ini ya, yang keempat itu, ini resep dari Hatim Al-Asom radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, pas ditanya tentang apa rahasia sholat khusyuk beliau mengatakan begini, sudah 30 tahun ini setiap kali saya sholat, saya selalu merasa ini sholat saya yang terakhir, kata beliau gitu. Sudah 30 tahun ini setiap kali saya sholat, saya merasa ini sholat saya yang terakhir. Ya, itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pas salat itu merasa kita di sholat itu Pak. Tidak apa-apa. Itu soal rasa aja. Nggih. Pada saat imam itu batalnya pada waktu saya membaca pertengahan Al-Fatihah, Pak. Apa pengganti itu mulai dari Al-Fatihah atau pertengahan juga? Sebentar, imam batal baca Fatihah. Batal kenapa? Fatihah. Baca Fatihah. Fatihah pertengahan itu apakah pengganti mulai dari baca dari Al-Fatihah atau mulai pertengahan itu? Baca Fatihah dalam sholat itu harus nyambung. Kalau terputus diulang dari awal. Jadi misalnya imamnya batal pasti pertengahan Fatihah, mundur kan, makmum maju, itu putus apa nyambung itu? Dari awal berarti kalau putus. Jadi bacaan Fatihah itu harus nyambung. Kalau Nah, jadi intinya Fatihah itu harus nyambung. Kalau nggak nyambung, berarti harus di awal dimulai dari awal. Ngaten nggih? Itu rumusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo Pak Ustaz Maji. Maksud mengenai imam ini mampu dari mana terus para makmum ada yang baca amin gitu. Jadi pada jadi tanpa suara kan pada ini amin ada suara tapi ada juga yang tanpa suara. Yang betul pakai suara. Di antara hal yang paling menjengkelkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu adalah ucapan salamnya kaum muslimin dan aminnya kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Itu paling menjengkelkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Itu paling menjengkelkan. Jadi gemuruh jawaban salamnya kaum muslimin dan gemuruh aminnya kaum muslimin dalam sholat, itu hal yang paling membuat mereka itu
cuengkel. Makanya kemarin pas kejadian pas ya jaga jarak itu loh. Nah itu kan masjid-masjid ditutup, bahkan Masjidil Haram pun iya itu seperti itu. Nah itu kan diantaranya kan supaya dengungan suara aminnya kaum muslimin nggak terdengar lagi kan. Iya, tapi alhamdulillah masih Allah jaga kita sehingga amin itu sampai sekarang masih terdengar. Jadi yang betul Pak bersuara amin. Nggak harus amin juga malah nggak ada suaranya. Amin paling nggak ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Bapak. Enggak Pak. Itu setelah kita qobliyah subuh itu kan masih ada waktu Bapak. Nah itu sebaiknya apa yang kita baca? Kalau di Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Atau baca apa? Baca apa? La ilaha illa anta nggih. Iya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ngoten nggih. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi yang saya tahu kalau di mazhab Maliki, kalau di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah itu di antara. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.